Autisme secara awam ya, artinya kalau ini pada anak ya, artinya anak itu seolah-olah dia hidup dalam dunia sendiri. Jadi anak itu tidak bisa berkontak atau berinteraksi dengan orang lain. Satu contoh, anak itu tidak bisa melihat kepada kita kalau diajak bicara. Apalagi Halo wanita, sekarang kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan perjalanan hidup dari seorang Retno. Dengan menyimak penuturannya, Anda akan lebih mengerti mengenai seluk-beluk penyakit autis. Inilah True Story. Nama keluarga saya Joko Haryanto. Nama saya Retno. Anak saya 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Kebetulan yang perempuan mengalami gangguan perkembangan, bisa disebut anak yang bermasalah. Anak saya itu dibilang autis. Nah, waktu itu saya terkejut, apa itu autis? Waktu saya mengandung, memang ada kelainan di dalam perut dia terlalu aktif. Terutama detak jantung dari di dalam perut itu lebih kencang. Proses kelahirannya juga normal, bahkan lebih cepat dibanding sama yang anak pertama sama anak kedua. Tidak mengalami gangguan yang lain. Terus dia berkembang sampai 1 tahun, saya lihat itu normal-normal aja. Setelah dia 1,5 tahun, saya mulai curiga. Mulai curiganya anak saya kok mengalami gangguan yang tidak seharusnya. Seperti anak yang lain sudah bisa berbicara, anak saya kok belum. Perubahan-perubahan dan yang ini terjadi pada anak saya. Seperti anak saya kan tidak kontak mata, terus dia seolah-olah punya dunia sendiri, dia egonya terlalu tinggi. Jadi misalnya punya kemauan harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi dia marah, ngamuk, guling-guling, hentak-hentakan kaki. Dia punya emosi yang tinggi, sampai dia kadang memukul diri sendiri kalau dia sedang marah, minta sesuatu yang tidak terpenuhi. Hati kecil ini kadang tidak bisa menerima kok anak saya seperti itu gitu loh. Tidak bisa komunikasi sama saya. Saya terus harus berbuat apa? Saya harus ngomong apa? Dipeluk tidak mau, digendong meronta-ronta. Kadang kita didorong, kadang kita dikibaskan. Padahal anaknya sambil menangis, sambil menyanyi, mondar-mandir ke sana dengan hentakan kaki yang tidak berhenti-berhentinya. Terus teriak-teriak. Terus apa yang saya lakukan supaya dia bisa nyambung komunikasi sama saya? Ya, saya dengan kesabaran, saya meluk pelan-pelan, saya dekatin, saya belai-belai rambutnya. Di situ kadang saya tidak tahan. Maafkan mama ya nak ya, mama tidak tahu apa yang harus mama perbuat. Mama tidak tahu apa yang Cindy mau.
Dengan adanya saya peluk, saya cium, ya kadang dia menolak, kadang dia mau. Dia cuma menoleh ke arah saya, kadang matanya ke sana kemari. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya kadang gemetar, saya kadang tenaga sudah tidak ada, karena dengan tenaga yang anak saya Cindy sudah keluarkan terlalu besar. Tapi saya tetap berusaha tegar, saya tetap berusaha sayang sama anak saya, supaya dia mau, dan saya mau mengerti apa kemauannya. Autisme secara awam ya, artinya kalau ini pada anak ya, artinya anak itu seolah-olah dia hidup dalam dunia sendiri. Jadi anak itu tidak bisa berkontak atau berinteraksi dengan orang lain. Satu contoh, anak itu tidak bisa melihat kepada kita kalau diajak bicara, apalagi untuk diajak komunikasi. Nah, karena komunikasi, interaksi sosial ya, dan gangguan perilaku, gangguan emosi, dan gangguan sensori itu penginderaan ya, itu umum terjadi pada anak-anak autisme. Setelah diterapi, Cindy sudah bisa menerima instruksi ya. Cindy sudah bisa kita suruh, walaupun tingkat komunikasinya masih kebanyakan satu arah ya. Kalau dia ditanya, dia menjawab. Kalau dia disuruh, dia mengerjakan. Tapi untuk sebaliknya, dia mengutarakan lebih dulu itu masih jarang. Malah yang dulu Cindy itu ngocehnya banyak, sekarang masih ada sih ngoceh ya, cuman sudah agak kurang. Kalau dulu itu Cindy itu memukul-mukul dirinya, sekarang sudah sangat jarang. Dari awal datang sini, Cindy nggak bicara sama sekali. Setelah 4 bulan, dia bisa bicara 4 kata aja. Lantai, dinding, kursi gitu ya. Sampai sekarang dia udah bicara dengan cukup bagus saya bilang ya. Tapi kalau kita lebih jeli memperhatikan, Cindy itu agak lama responnya. Jadi kalau kita tanya, Cindy ini bajunya warna apa? Dan harus jelas ya, Cindy ini warna apa? Gitu. Terus dia diam dulu, lalu dia akan bilang, merah tua atau pink gitu ya. Dengan nada yang juga agak aneh ya dibandingin orang-orang pada umumnya. Untuk ibunya mengalami gejolak emosional yang besar sekali ya. Saya pikir dia membutuhkan perjuangan yang sangat berat untuk bisa menghadapi vonis yang disampaikan pada dia bahwa anaknya autis gitu ya. Dan dia ada di daerah, lalu kemudian terapi ada di sini. Perjuangan sangat besar untuk menghadapi hal tersebut. Tapi saya pikir dia adalah ibu yang tough ya. Dan dia melakukan cara yang tepat untuk mengatasi persoalannya. Jadi nggak terlalu berlama-lama menyesali diri ya, menyesali suami atau siapapun, tapi lebih bersikap objektif apa yang harus dilakukan terhadap Cindy. Itu juga yang kita sampaikan pada ibunya. Sudah, sekarang kita harus berpikir apa yang terbaik. Kita nggak usah mengkaji dulu salah siapa ya, kenapa dulu tuh mungkin kita melakukan ini sehingga begini. Sudah, forget it. Sekarang kita berpikir ke depan. Ya, kita cari solusinya. Cindy anak siapa? Cindy anak Pak. Cindy anak siapa? Cindy anak siapa? Cindy anak siapa? Anak Pak. Oh, anak Pak Yadi. Oh, anak Pak Yadi ya? Bukan anak Pak Joko, iya. Melihat sendiri anak saya yang seperti itu, kadang hati kecil saya memberontak. Saya juga sudah introspeksi diri. Saya sudah melakukan yang terbaik bagi anak saya. Tapi saya harus bersemangat, harus tabah, harus lebih sabar menghadapi anak saya yang seperti ini. Bahkan kadang
anak saya sudah guling-guling, kekuatan saya sudah habis karena dengan adanya kemarahan anak saya, tenaga yang dia keluarkan lebih besar dibanding tenaga saya. Saya berontak, saya kadang nangis. Salah apa yang saya harus saya tempuh. Saya kadang, ya Tuhan, berilah saya kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk menghadapi anak yang seperti ini. Mungkin ini cobaan bagi saya. Saya menerimanya ya Tuhan. Tapi tolonglah Tuhan. Berikanlah saya kekuatan lahir dan batin untuk menghadapi anak saya yang seperti ini. Itu aja yang saya ungkapkan di hati kecil saya ini.